Got it. Got it. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang dianggotakan dengan pertama Tita Lestari, yang kedua ada Siti Rastiah, yang ketiga ada saya sendiri Aulia Rahma, yang keempat ada Wardatul Jannah, yang kelima ada Sri Ratna. Baik, saya sendiri akan menjelaskan tentang apa itu matriks 9 kontak GE MC Kinsey, yaitu alat strategi yang menawarkan antara unit-unit bisnisnya. MC Kinsey adalah kerangka kerja yang mengevaluasi portofolio bisnis, memberikan implikasi strategi lebih lanjut, dan membantu memprioritaskan investasi yang dibutuhkan untuk setiap unit bisnis. Di dunia bisnis, seperti tempat lain, masalah kelangkaan sumber daya mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Dengan sumber daya yang terbatas, tetapi banyak peluang yang menggunakannya. Bisnis harus memilih cara menggunakan uang tunai mereka yang terbaik. Perjuangan untuk investasi terjadi di setiap tingkat perusahaan, antara tim, departemen fungsional, divisi, dan unit bisnis. Pertanyaan tentang di mana dan berapa banyak yang harus diinvestasikan adalah suatu hal yang membingungkan bagi mereka yang mengalokasikan sumber daya. Bagaimana ini mempengaruhi bisnis yang terdiversifikasikan? Perusahaan multibisnis mengelola portofolio bisnis yang kompleks, sering sekali dengan banyak 50, 60, atau 100 produk dan layanan. Produk atau unit bisnis berbeda dalam hal apa yang mereka lakukan, sebaik kinerjanya atau prospek masa depannya. Pada tahun 1970-an, General Electric mengelola portofolio bisnis besar dan rumit dari produk-produk yang tidak terkait dan tidak puas dengan keuntungan dari investasinya dalam produk. Pada saat itu, perusahaan biasanya bergantung pada proyeksi arus kas masa depan, pertumbuhan pasar di masa depan, atau beberapa proyeksi masa depan untuk membuat keputusan investasi, yang mereka pun metode yang tidak dapat diandalkan untuk mengalokasikan sumber daya. Oleh karena itu, GE berkonsultasi dengan MC Kinsey dan Company, dan sebagai hasilnya serangka 9 kontak dirancang. Matriks 9 kontak memetakan BU pada 9 elemen yang menunjukkan pada perusahaan harus berinvestasi produk, melepaskannya atau melakukan penelitian lebih lanjut pada produk dan berinvestasi di dalamnya jika masih ada sumber daya yang tersisa. BU dievaluasi pada 2 sumbu, yaitu daya tarik industri dan kekuatan kompetitif unit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Katita. Di sini saya akan menjelaskan tentang daya tarik industri, kekurangan, dan kelebihannya. Yang pertama, daya tarik industri itu menunjukkan betapa sulitnya atau mudahnya suatu perusahaan bersaing di pasar dan memperoleh laba. Jadi semakin menguntungkan industri adalah semakin kuat daya tariknya. Ketika mengevaluasi daya tarik industri, analisis harus melihat bagaimana industri akan berubah dalam jangka panjang dibanding dalam waktu dekat, karena investasi yang diperlukan untuk produk biasanya memerlukan komitmen yang jangka panjang. Nah, selanjutnya itu ada untuk keuntungan, yaitu membantu memprioritaskan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil yang terbaik. Manajer lebih sadar bagaimana kinerja produk atau unit bisnis mereka. Nah, yang ketiganya itu ada kekurangan. Kekurangan itu membutuhkan konsultan atau orang yang sangat berpengalaman untuk menentukan daya tarik industri dan kekuatan bisnis seakurat mungkin. Jadi, mahal untuk dilakukan. Nah, tidak memperhitungkan sinergi yang dapat terjadi antara 2 atau lebih dari unit bisnis tersebut. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Wardatul Jannah. Silakan.
Kordatul Jana bisa dimulai. Iya. Maaf, itu jaringannya. Selanjutnya adalah perbedaan antara matriks GE, McKinsey, dan BCG matriks. GE McKinsey adalah kerangka evaluasi portofolio yang sangat mirip dengan matriks BCG. Kedua metrik digunakan untuk menganalisis portofolio produk atau unit bisnis perusahaan dan memfasilitasi keputusan investasi. Perbedaan utamanya, perbedaan visual. BCG hanya metrik 4 elemen, sementara GE McKinsey adalah metrik 9 elemen. Sembilan elemen memberikan potret visual yang lebih baik di mana unit bisnis berdiri di dalam matriks. Ini juga memisahkan elemen investasi atau menumbuhkan dari elemen panen atau melepaskan yang lebih dekat satu sama lain dalam matriks BCG dan dapat membingungkan orang lain tentang keputusan investasi apa yang harus dibuat. Kelengkapannya, alasan mengapa kerangka kinerja GE McKinsey dikembangkan adalah alat portofolio BCG tidak cukup canggih untuk orang-orang dari General Electric. Dalam matriks BCG, kekuatan kompetitif unit bisnis sama dengan pangsa pasar relatif, yang mengasumsikan bahwa semakin besar pangsa pasar suatu bisnis, semakin baik posisinya untuk bersaing di pasar. Ini benar, tapi terlalu sederhana untuk menganggap bahwa itu adalah satu-satunya faktor yang mempengaruhi persaingan di pasar. Hal yang sama dengan daya tarik industri yang diukur hanya sebagai tingkat pertumbuhan pasar di BCG. Tidak mengherankan jika GE dan portofolio bisnisnya yang kompleks membutuhkan sesuatu yang lebih komprehensif dari itu. Selanjutnya. Oke, saya akan menjelaskan tentang melakukan analisis menggunakan matriks GE McKinsey. Tidak ada proses atau model yang mapan yang dapat digunakan para manajer ketika melakukan analisis. Oleh karena itu, kami merancang langkah-langkah berikut untuk memfasilitasi proses. Langkah pertama, tentukan daya tarik industri dari masing-masing unit bisnis. Buat daftar faktor. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi faktor mana yang harus dimasukkan ketika mengukur daya tarik industri. Kami telah memberikan daftar faktor yang paling umum, tetapi harus memasukkan faktor-faktor yang paling sesuai untuk industri. Tetapkan bobot. Bobot menunjukkan betapa pentingnya faktor untuk daya tarik industri. Angka dari atau tidak penting hingga 1,0 sangat penting harus ditetapkan untuk setiap faktor. Jumlah semua bobot harus sama dengan 1,0. Beri peringkat untuk setiap faktor. Hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah menilai masing-masing faktor untuk setiap produk atau unit bisnis. Pilih nilai antara 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Di mana 1 menunjukkan daya tarik industri rendah dan 5 atau 10 daya tarik industri yang tinggi. Hitung skor total. Skor total adalah jumlah dari semua skor yang tertimbang untuk setiap unit bisnis. Skor berbobot dihitung dengan mengalihkan bobot dan peringkat. Skor total memungkinkan membandingkan daya tarik industri untuk setiap unit bisnis. Ini adalah tugas yang sulit dan yang biasanya membutuhkan melibatkan konsultan yang merupakan ahli dari industri yang bersangkutan. Konsultan akan membantu menentukan bobot dan menilai dengan benar sehingga analisis seakurat mungkin. Langkah yang kedua, sama dengan langkah yang pertama. Langkah pertama kali ini, alih-alih daya tarik industri, kekuatan kompetitif untuk bisnis dievaluasi. Buat daftar faktor. Pilih faktor kekuatan kompetitif dari daftar atau tambahan faktor yang menurut Anda sendiri. Tetapkan bobot. Bobot untuk menunjukkan betapa pentingnya faktor dalam mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.
Angka dari 0,01 atau tidak penting hingga 1,0 yang sangat penting harus ditetapkan untuk setiap faktor. Jumlah semua bobot harus sama dengan 1,0. Beri peringkat untuk setiap faktor, beri nilai setiap faktor untuk setiap produk atau bisnis yang Anda pilih. Pilihlah nilai antara 1 sampai 5 atau 1 sampai 10 di mana 1 menunjukkan kekuatan lemah dan kekuatan kuat 5 atau 10. Nah, langkah yang ketiga, plot unit bisnis pada matriks. Dengan semua evaluasi skor di tempat, kita dapat merencanakan unit bisnis pada matriks. Setiap unit bisnis dipresentasikan sebagai lingkaran. Ukuran lingkaran harus sesuai dengan proporsi pendapatan bisnis yang dihasilkan oleh unit bisnis tersebut. Misalnya, unit 1 menghasilkan 20% pendapatan dan unit bisnis 2 menghasilkan 40% pendapatan. Untuk perusahaan, ukuran lingkaran untuk unit bisnis 1 akan berukuran setengah lingkaran untuk bisnis 2. Nah, langkah yang keempat akan dilanjutkan oleh Sri Ratna. Untuk soundnya boleh dinyalakan, Sri Ratna. Oh ya, maaf. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai perhitungan daya tarik industri dan kekuatan unit dari bisnisnya. Selanjutnya yaitu plot ke G-matriksnya. Di sini sudah ada gambarnya. Yang pertama yaitu unit bisnis aman itu berada pada koordinat X 4,54 dan koordinat Y-nya 4,70 dan unit bisnis makmur itu berada pada koordinat X-nya 4,42 dan Y-nya 5,50. Untuk unit bisnis bahagia berada pada koordinat X 4,30 dan Y-nya 2,84. Untuk unit bisnis pesona berada pada koordinat X 2,84 dan Y-nya 5,13. Untuk unit bisnis mantap itu berada pada koordinat X 0,08 dan Y-nya 5,60. Untuk unit bisnis adil itu berada pada koordinat X-nya 5,70 dan Y-nya 4,16. Nah, untuk unit bisnis jaya berada pada koordinat X 6,43 dan Y-nya 4,70. Dan untuk unit bisnis abadi itu berada pada koordinat X-nya 2,54 dan Y-nya 2,51. Nah, di sini terdapat lingkaran. Itu lingkaran paling besar itu menggambarkan besar potensi atau revenue. Nah, semua jenis revenue itu totalnya 100%. Itu dalam kasus ini, unit bisnis adil menunjukkan lingkaran yang paling besar. Itu berarti menunjukkan revenue-nya yang paling besar. Untuk unit bisnis mantap itu berada pada kotak selective investment. Untuk unit bisnis makmur itu berada pada invest grow. Untuk unit bisnis pesona itu berada pada invest grow. Unit bisnis jaya itu berada pada harvest atau divest. Untuk unit bisnis adil berada pada harvest divest atau selective investment. Untuk unit aman itu berada pada selective investment. Unit bahagia berada pada harvest divest dan unit bisnis abadi berada pada selective investment. Nah, untuk unit bisnis yang berada pada kotak invest grow itu perusahaan harus berinvestasi kepada unit bisnis ini karena mereka dapat menjanjikan keuntungan tinggi di masa depan. Dan ini membutuhkan banyak modal karena mereka akan beroperasi di industri yang berkembang dan tidak mempertahankan berkembang dan harus mempertahankan pangsa pasar mereka. Nah, untuk unit
bisnis yang berada pada kotak selective investment itu perusahaan harus berinvestasi dalam unit bisnis ini secara selektif. Nah, itu artinya mereka berinvestasi dilakukan ketika hanya memiliki sumber daya yang cukup saja. Selanjutnya yaitu unit bisnis yang berada pada kotak harvest atau DIPAS itu yang pertama, perusahaan dapat berinvestasi dalam bisnis selama tidak melebihi kas yang dihasilkan dari bisnis itu. Nah, yang kedua, unit bisnis yang terus memberikan kerugian itu harus melibidasi unit bisnis tersebut. Nah, ini ada gambar implikasi investasi dari matriks GE Kinsey. Nah, ini tuh matriks GE itu hanya memberikan gambaran terkini tentang daya tarik industri dan kekuatan kompetitif dari unit bisnis dan tidak mempertimbangkan bagaimana mereka dapat berubah di masa depan. Dan analisis lebih lanjutnya yaitu bahwa investasi ke beberapa unit bisnis itu dapat meningkatkan posisi kompetitif atau industri dapat mengalami pertumbuhan besar di masa depan. Dan ini mempengaruhi keputusan yang akan diambil tentang investasi ke dalam satu atau unit bisnis lainnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih rekan-rekan telah menjelaskan presentasinya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.